Ini yang katanya orang-orang kalau disuntik bius di area punggung belakang itunya sakitnya minta ampun ya. Ini secara pribadi, aku pengalaman pribadi, justru malah enggak. Nah, oke, lanjut. Jadi setelah waktu itu udah masuk ke ruang operasi. Nah, di ruang operasi itu dalamnya seperti ini. Dalamnya ruang operasi seperti ini. Aku masukin gambarnya. Itu kayak berasa di drama Korea gitu loh. Jadi kalau yang kalian yang sering banget suka nonton drama Korea yang tema-tema kesehatan, jadi masuk ruang operasi gitu, terus suasananya langsung genting banget, itu emang beneran kayak gitu suasananya. Jadi aku waktu masuk ruang operasi ya, itu kondisi itu udah langsung semua perawatnya itu, aku di posisi tangan telentang gini. Di posisi tangan telentang itu yang sebelah kiri itu dipasang sama perawatnya itu dipasang tensi, terus sebelah kanan tuh kan infus. Jadi sebelah kanan itu infusnya aku. Jadi infus, jadi aku masuk itu ya, semua tuh langsung siap siaga gitu. Masangin, benerin rambutku, terus masangin selimutnya, terus habis itu yang sebelah kiri dipasangin tensinya, terus sebelah kanan dipasangin infusnya, dinyalain lagi dan sebagainya. Jadi itu aku kondisi operasi itu tangannya telentang gini gitu. Nah, habis gitu, oh gini, sebelum sebelum tangan telentang itu disuntik bius dulu sih. Disuntik bius dulu itu kondisinya, jadi waktu masuk itu disiapin, terus suntik bius itu kondisinya aku disuruh miring ke bagian kiri. Nah, ini yang katanya orang-orang kalau disuntik bius di area punggung belakang itunya sakitnya minta ampun ya. Ini secara pribadi, aku pengalaman pribadi, justru malah enggak. Jadi banyak kan, menurut orang-orang sakit banget itu kalau disuntik di area punggung, terus apa, kerasa banget, terus abis itu nyeri banget dan sebagainya. Ternyata nggak semenakutkan itu juga sih. Jadi ya nggak menakutkan, justru malah nggak kerasa apa-apa. Itu menurutku pribadi. Jadi kondisi waktu aku mau disuntik bius itu kondisinya dimiringkan ke kiri, posisinya dimiringkan ke kiri, terus abis itu aku disuruh telengkupin badan. Jadi antara apa, kakiku itu kayak masuk gitu, jadi kayak telungkup gitu. Nanti di bagian punggung itu, di titik 3 punggung itu disuntik biusnya. Jadi disuntiknya itu kalau nggak salah dua kalau nggak 3 kali, kalau nggak salah ya, seingatku sih 2 kali sih. Jadi 2 kali disuntik. Jadi suntik agak di bagian atas, sama disuntiknya agak ke bagian bawah lagi, jadi hampir dekat sama area pinggul di situ. Nah, disuntik itu beneran nggak kerasa apa-apa, jadi nggak sakit sama sekali. Justru kalau aku ngerasa sih kayaknya kalau suntik bius itu kan, obat bius itu kan obat narkotik ya. Jadi kalau obat narkotik itu kan cc-nya nggak banyak, jadi itu disuntiknya pakai suntik yang kecil, pakai suntik yang sisinya kecil, jadi nggak kerasa sakit. Jadi beneran nggak kerasa kok, beneran serius. Aku ngalamin itu nggak ngerasa sakit sama sekali. Jadi cuman kayak diserut, terus abis itu masuk obatnya, dilepas, abis itu di bagian bawah agak agak ke bawah dikit itu di dekatnya pinggul disuntik lagi, terus dimasukin lagi, udah selesai. Terus setelah obat biusnya udah masuk, barulah aku telentang lagi, terus dipasang tadi itu, dipasang tensi, dipasang apa ini, tensinya itu yang tensi yang udah ini ya, yang udah langsung dia otomatis ya, jadi langsung kesambung sama mesin di samping yang kalau di ruang operasi itu bunyinya tuh tut tut tut. Nah, itu ada tensinya sama ada rekam jantungnya. Jadi setelah habis dipasang tensi, infusnya dibenerin, aku dipakein kayak
kabel-kabelnya rekam jantung itu juga langsung otomatis kesambung sama mesin yang di tensi darahnya tadi gitu. Nah setelah itu setelah habis udah kepasang semua, dokternya bilang tuh, ibu hari ini ibu mau menjalankan hari ini tanggal segini-segini, Jumat tanggal 25 November ibu mau melakukan operasi sesar ya. Sebentar lagi kita akan melakukan operasinya, beberapa menit lagi kita akan melakukan operasinya. Nah, setelah itu beres semua, terus kayak genting banget gitu kondisinya, karena sebagian perawat ada yang kayak geret troli peralatan apa, alat-alat kayak gunting, terus alat jahit dan sebagainya, terus satunya lagi itu nyiapin kayak selimut-selimutnya, penutup-penutupnya itu apa, kain penutupnya dan sebagainya. Jadi kayak bener-bener kondisinya tuh genting banget. Kalau aku secara pribadi sih sebenarnya nggak menakutkan, cuman kayak adrenalinnya tuh jadi terpacu gitu loh, jadi kayak genting gitu loh kondisinya itu, tapi nggak menakutkan kok. Awalnya juga aku ngira, duh kayaknya nakutin banget sih operasi itu, ternyata enggak sebenarnya. Cuman emang yang bikin ini tuh kayak bikin suasananya genting itu yang bikin akhirnya jadi deg-degan gitu. Terus abis itu nyiapin semua, habis itu ada salah satu perawat yang datang ke aku, itu kayak dia itu lagi ini nyobain jempol kaki aku. Jadi jempol kaki aku tuh dipegang, terus dia tuh bilang, kerasa nggak bu, kerasa nggak bu? Aku bilang nggak kerasa. Jadi berarti kalau aku udah nggak kerasa, kan dia tuh megang tuh jempol kakiku, tapi kalau aku udah nggak kerasa, kalau jempolku dipegang, berarti obat biusnya udah mulai berjalan gitu. Nah dari situ udah nggak kerasa semua, dipasang nih kain penutup segini, dipasang kain penutupnya, jadi aku nggak kelihatan. Terus aku tuh kerasa, tapi aku tuh masih kerasa. Jadi obat biusnya itu aku nggak tahu ya, ini kalau menurut aku ketika perawatnya tadi tuh megang jempol kakiku itu nggak kerasa, tapi kalau perawatku waktu itu tuh naruh kain di atas badanku itu kerasa. Jadi badanku tuh kayak ditaruh kain gitu. Waktu di kan waktu mulai disilet kan, istilahnya kan dipisau kan ya, pakai pisau bedah kan, itu kerasa. Tapi kerasanya bukan kerasa yang kayak seret gitu, bukan yang seret gitu, bukan sih. Jadi kayak kerasanya tuh kayak hanya bukan kerasa sakit ya, jadi nggak kerasa banget kayak disilet gitu, enggak. Tapi rasanya tuh kayak hanya ada sesuatu yang lewat di perutku. Jadi kayak rasanya tuh gini, rasanya tuh kayak seret gitu. Jadi ada sesuatu yang berjalan di atas perutku gitu, rasanya tuh gitu. Tapi nggak kerasa sakitnya, jadi nggak kerasa kayak dirobek itu, nggak kerasa. Jadi udah kan ya, itu kainnya ditata, dibuka, berdoa semua. Jadi perawatnya berdoa semua, semoga lancar proses lahirannya. Akhirnya mulai deh itu proses lahirannya. Nah setelah proses lahirannya itu mulai, ya udah aku tuh kan kondisi atas itu kan, di bagian atas tuh kan aku kan sadar ya. Jadi ya kayak aku tuh bingung mau ngapain, tengok kanan tengok kiri tuh kan. Nah aku tuh dijaga sama perawat anestesi. Jadi aku diajak omong sama perawat anestesiku, usia berapa bu dan sebagainya gitu. Tapi nggak tahu ya, karena efek obat biusnya, jadi kayak aku tuh diajak omong tuh sambil kerasa tuh kayak mau ngantuk enggak gitu, tapi masih sadar gitu. Nah mulai kan itu, jadi kerasa waktu mulai disobek perutku itu, kerasa kayak lewat seret gitu. Sorry guys, ada nyamuk. Jadi kerasa kayak lewat gitu, seret gitu, ada yang lewat di atas perutku. Habis itu udah, terus aku nggak tahu mereka lagi ngapain, tiba-tiba ada kondisi dimana itu genting. Itu barulah tiba-tiba ada satu perawat di sebelah kananku itu, dia itu masuk ke kain bagianku itu, di kainku yang bagian dalam kan, aku kan ditutup gini kan. Nah itu dia masuk ke kain bagian dalam itu, dorong perutku. Jadi perutku tuh kayak didorong gitu. Nah perutku didorong itu kerasa, tapi kerasanya bukan kerasa yang kayak gimana ya, didorongnya tuh kerasa. Jadi kayak perutku tuh didorong tuh, tapi nggak kerasa sakit. Jadi cuman kayak ada hentakan gitu aja,
dorongan gitu. Nah, perawat yang satunya itu kan dorong perutku kan, nggak kenceng kok dorongnya, cuman kayak dikoyak-koyak gitu aja. Akhirnya beberapa menit setelah itu kedengeran suara tangisannya anak pertamaku gitu. Langsung kok terharu banget gitu. Aku nggak bisa berkata-kata. Jadi waktu udah kedengeran itu langsung kayak lega gitu, langsung rasanya tuh plong gitu. Secara otomatis air mata aku langsung keluar gitu. Nah setelah itu tiba-tiba setelah beberapa menit bayiku udah keluar kan, langsung tuh ya langsung dibawa sama perawatnya ke ruang berikutnya buat beres-beres. Jadi aku udah gak kedengeran tuh. Terus setelah itu tiba-tiba genting banget suasananya. Jadi itu dokterku itu langsung minta tolong sama perawat, itu langsung bilang gini, ayo sus, langsung di ini nih ambil infusnya lagi ya, langsung ambil infusnya 2 ya, langsung 2 kantong ya infusnya ya. Nah buru-buru tuh perawatnya ganti infusku, jadi infus yang lama itu di drop, kayak dipolkan gitu, jadi kenceng banget air infusnya jalan. Terus udah habis kan itu diganti lagi sama kantong pertama, itu juga dipolkan, terus diganti lagi sama kantong kedua. Dan ternyata aku tuh bingung kenapa kok aku sampai di drop infus sampai sebanyak itu. Dan ternyata akhirnya dokterku itu bilang gini, Bu, ternyata ini ibu hamilnya besar itu, tapi yang banyak air ketubannya. Dan BB-nya si dedeknya itu lumayan kecil, jadi 2,5 kilo. Jadi anak pertamaku tuh lahir dengan kondisi berat badannya itu bisa dibilang cukup ya, tapi ya sebenarnya juga kurang juga sih, itu sekitar 2,5 kilo gitu. Dan ternyata aku hamil besar itu besarnya itu di air ketubanku tuh ternyata kondisinya tuh banyak gitu. Jadi setelah aku ngerembes itu, waktu di ruang operasi aku melahirkan ya, itu udah lumayan banyak banget. Jadi harusnya kalau dari air ketuban rembes itu kan di dalam kan udah mulai agak menyusut ya, tapi aku tuh enggak. Jadi air ketubanku itu setelah dari rembesan waktu aku operasi itu banyak banget, karena aku ngeluarin cukup banyak cairan, digantilah sama infusku di drop biar aku nggak dehidrasi gitu, biar aku nggak sampai shock hipovolemik gitu. Oke lanjut ya. Jadi sorry tadi aku habis minum makanya jeda dulu sebentar. Oke, setelah habis itu udah melewati masa-masa genting karena ketubanku terlalu banyak, ternyata banyak air ketubannya. Udah kan, aku udah mulai kondisinya udah tenang, infus juga udah diganti. Nah babyku dibawa ke aku, jadi babyku udah dibersihin. Terus abis itu nggak tahu sih dibersihin apa enggak, kayaknya sih enggak sih waktu itu ya, cuman dikasihin selimut aja, dikasih selimut terus dibawa ke aku, terus ditempelin ke bagian tubuhku, jadi ditempelin gini sama aku. Jadi langsung ngerasa, oh ya ampun ini anak pertama aku udah lahir. Gitu. Itu kurang lebih sekitar 5 menitan. Setelah itu 5 menit akhirnya babyku dibawa lagi ke ruang perawatan bayi gitu. Nah setelah itu udah kan ya, setelah itu udah, terus dokterku tuh bilang, Bu udah ya tenang, alhamdulillah prosesnya lancar, sekarang cuma tinggal ditutup aja, tinggal proses jahit, udah ibu tinggal tidur aja gitu. Dokterku bilang gitu. Gak sampai 3 menit itu bener-bener kayak terhipnotis, aku langsung tidur, nggak pakai ngantuk-ngantukan, aku bener-bener langsung tidur, selep, langsung merem, langsung aku terlelap. Nah jadi aku nggak ngerasa apa-apa waktu proses dijahit beneran. Jadi itu kayak bener-bener bius, kayak terhipnotis. Dokternya bilang gitu, aku langsung merem, langsung tidur. Dan aku bangun-bangun sadar itu aku udah ada di ruang intensif, di ruang ya kayak istilahnya kayak ruang intensif setelah dari pasca ruang operasi gitu ya. Tapi belum di ruang rawat inap ya, belum di ruang belum di ruang rawat inap, tapi di ruang intensif kayak di ruang ICU-nya lah istilahnya gitu.
Nah, aku bangun, tiba-tiba aku cuman celingak-celinguk aja. Waduh, aku di mana ya? Aku di mana ya gitu. Ternyata aku di ruang intensif. Dan pertama kali setelah aku sadar, itu yang aku utarakan, langsung cari susternya dan minta kantong plastik. Tahu nggak buat apa? Karena aku tuh mau kerasa kayak muntah, tapi nggak muntah. Jadi aku tuh bangun itu ya, langsung aku bilang ke susterku yang di sebelah. Aku bilang, "Sus, boleh minta kantong plastik nggak?" gitu. Susternya tuh langsung bilang, "Oh iya ibu, sebentar ya," gitu. "Kenapa bu, mau muntah ya?" "Iya sus," gitu. Akhirnya susternya cari kantong plastik, ditaruh di sebelahku gini, dibukain, taruh di sebelahku. Nah, tapi ketika susternya udah naruh kantong plastik ke sebelahku, itu aku malah tidur. Nggak jadi muntah. Jadi ya udah, nggak apa-apain, jadi aku tidur lagi gitu. Nah, setelah itu tiba-tiba aku bangun lagi karena aku mau dipindah ke ruang rawat inap. Dari ruang operasi, aku masih belum ketemu sama suami karena suamiku waktu itu masih Jumatan. Jadi kan kondisinya kan aku tuh kan lahiran kan hari Jumat, masuk ruang operasi itu jam setengah 11. Jadi selesai operasi itu kondisinya waktu masih jam-jam Jumatan. Nah, sekarang aku mau ceritain pasca operasi. Jadi apa aja yang aku rasain setelah pasca operasi. Aku selesai operasi itu kan habis Jumatan, jadi sekitar jam 1-an lah gitu ya. Nah, itu aku masih belum boleh minum, belum boleh makan. Jadi baru boleh minum sama makan kalau aku sudah kentut. Tuh, kalau aku udah kentut baru aku boleh makan sama minum. Nah, jadi waktu habis dari ruang operasi itu maghrib, sekitar maghrib itu aku udah belajar miring kanan miring kiri. Disuruh sama susternya nih, ayo bu disupport gitu buat belajar miring kanan miring kiri dulu gitu, karena di jam maghrib itu kondisi biusku udah hilang, jadi aku udah mulai kerasa kakiku digoyang-goyangin gitu, terus dipegang sama suamiku itu telapak kakiku tuh udah kerasa gitu, tapi di area paha itu masih agak berat karena mungkin kan mungkin kan efek biusnya kan masih pelan-pelan ya hilangnya ya. Jadi kalau di area kaki sama jari-jari sama telapak itu udah kerasa, tapi kalau di bagian paha itu masih berat rasanya itu gitu. Jadi pelan-pelan. Nah, sambil miring kanan miring kiri dibantu sama suami, terus aku juga belajar sendiri pegangan. Alhamdulillah sakit. emang bener-bener kerasa sih. Kerasanya itu lebih ke sengkring-sengkring, terus panas, apalagi kok efek biusnya udah mulai berkurang kan, kayak rasanya itu cekit-cekit gitu rasanya itu. Jadi ya mau nggak mau tetap harus dilatih kanan kiri biar cepat sembuh gitu. Habis itu udah kan latihan kanan kiri, alhamdulillah besok paginya udah lancar, rasa nyerinya juga udah mulai berkurang karena waktu itu aku dikasih obat nyerinya itu yang langsung dari obat infus. Jadi obat nyeriku itu dimasukkan lagi langsung disuntikan ke infus aku. Jadi emang mungkin kan obatnya kan lebih ngerasa cepet ya, maksudnya pengaruhnya lebih besar kalau obatnya itu langsung disuntikan ke infus, jadi kan langsung masuk ke aliran darah gitu kan, jadi itu kerasa lebih cepat gitu. Jadi besoknya itu nyerinya tuh udah mulai sedikit berkurang, jadi miring kanan miring kirinya tuh udah lumayan agak tenang gitu. Setelah miring kanan miring kiri, hari besoknya hari Sabtu itu aku udah belajar duduk. Jadi setelah miring kanan miring kiri mulai belajar duduk, tapi duduknya tuh nggak langsung yang langsung slek gitu, nggak boleh. Jadi kalau pasca operasi kan lukanya tuh kan di area perut ya, area perut bawah kan. Nah itu tata cara bangunnya itu nggak boleh langsung gini karena itu beresiko. Jadi kita itu bangunnya itu harus adep kiri dulu ya, sama waktu hamil. Waktu hamil tua kan gitu, kita nggak dianjurkan buat langsung bangun seperti ini. Jadi kita harus berbalik dulu, miring kanan miring kiri, pegangan, baru setelah itu beberapa menit kita langsung bangun gitu.
Jadi nggak boleh langsung bangun itu dengan kondisi yang seperti ini. Bangun, baru posisinya duduk gitu. Nah, setelah duduknya lancar, alhamdulillah Sabtu malamnya aku udah mulai belajar jalan juga. Jadi di hari kedua itu, hari Sabtu juga aku obat nyerinya juga masih lewat suntikan. Jadi mungkin emang mempercepat nyerinya tuh mulai turun gitu, mempercepat efek nyerinya biar segera hilang. Jadi Sabtu malam itu aku udah bisa miring kanan miring kiri, udah bisa duduk dan pelan-pelan belajar jalan gitu. Pas aku udah belajar jalan, setelah itu aku langsung mandi besok harinya. Oh iya, setelah itu di selang-selang aku latihan tadi di hari Sabtu itu, malam Jumat ke Sabtu, di tengah malam Jumat itu aku udah kentut gitu. Jadi waktu aku udah kentut, suamiku tuh laporan sama suster dan dibolehkan minum. Jadi nggak langsung makan ya. Jadi itu masih boleh minumnya aja. Karena masih harus ada pemeriksaan fisik di mana itu kayak diperiksa gitu ya, bunyi ususnya itu emang udah benar-benar bisa dimasukin makanan apa enggak gitu. Jadi ketika aku udah kentut tuh nggak boleh langsung makan, tapi cuman boleh minum dulu. Besoknya waktu Sabtunya itu, waktu aku waktu didatengin sama dokternya, diperiksa fisik itu ususku didengerin dan sebagainya, dan pelan-pelan udah boleh makan gitu. Makannya tapi mulai dari yang halus dulu, baru pelan-pelan ke nasi, pelan-pelan ke lauk pauk gitu. Jadi makan pertama aku pakai bubur yang kuahnya beras merah. Ada kan itu ya kayak bubur Madura itu loh istilahnya, kayak bubur yang kuahnya gula merah, maksudnya beras merah. Bubur yang kuahnya itu dari gula merah, jadi kayak bubur Madura gitu. Itu pakai itu aku Sabtu makan siang makan malam itu masih pakai bubur. Setelah itu hari Minggunya aku diperiksa lagi sama dokternya dan udah mulai pelan-pelan makan nasi lembut sama makan lele. Nah di situ waktu aku visita sama dokter itu dikasih tahu berikutnya nanti kalau aku udah pulang ke rumah, aku harus sering-sering makan ayam, makan ikan-ikanan, lele, udang itu boleh kalau misal aku nggak ada alergi nggak apa-apa. Jadi makan yang daging-dagingan, daging merah juga boleh. Makan yang daging-dagingan itu untuk mempercepat pengeringan luka operasi gitu. Jadi itu ilmu dari dokternya. Jadi nanti kalau misal perawatan di rumah, perawatan mandiri, itu aku makanan yang daging-dagingan. Jadi biar mempercepat memulihkan luka operasinya gitu.